Cek buat Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersekutu di dalam ibadah minggu. Kita merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan hingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah. Namun sebelum kita melaksanakan ibadah kita ini, mari kita satukan hati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur dan panjat kehadapan-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau pelihara hidup kami sehingga kami boleh di tempat ini untuk melakukan ibadah. Biarlah semua itu Tuhan, kami boleh menerimanya di dalam kasih dan sukacita yang daripada-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat hadir dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga jemaat-Mu yang saat ini menuju tempat ini. Engkau berkati perjalanan mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita surga dari Tuhan. Amin.
Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tujukan segenap hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau menerima roh yang hidup dari Tuhan, yang penuh kuasa daripadanya. Haleluya. Haleluya Yesus.
kami Engkau penuhi dengan Roh Kudus, dan kami beroleh damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah itu Tuhan menjadi kebahagiaan bagi kami. Ucapan syukur kami Tuhan terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi memuji-Mu di tempat ini, lebih heran lagi untuk memuji dan menaikkan nama-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau lebih lagi memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat sambil bangkit berdiri. Tiada terukur kasih Tuhan, amin. Haleluya. Tunjukkan ekspresi bagi Tuhan. Haleluya.
tadi saya tidak ada tergerak sedikit pun, tapi ketika kita saat menyembah Tuhan, silakan duduk. Mungkin kesaksian ini hanya seperti biasa-biasa saja, namun ini di dalam aktivitas saya, di dalam bekerja yang penuh dengan situasi yang boleh dikatakan nyerempet ke dosa. Saya yakin dan percaya yang saya kerjakan ini adalah merupakan yang harus saya kerjakan, tugas dan tanggung jawab yang saya emban, sehingga mungkin ini menjadi suatu kesaksian yang boleh dirasakan masing-masing kita. Saat saya melaksanakan kegiatan ke Rohul kemarin mulai hari Senin, saya tidak ada terpikir sedikit pun bahwa hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga saya hanya berjalan seperti biasa saja. Mungkin saya yang terlalu intensitas pekerjaan saya yang mungkin terlalu ekstra ya, sehingga saya boleh dikatakan lalai. Sebab dimana saya mungkin dalam pekerjaan, saya lupa bahwa hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada malam hari sekitar jam 8 malam, saya berada di dalam Galuh. Saya dapat WA ini dari keluarga bahwa besok ibadah hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu saya merasa terkejut ya, saya sudah melalaikan Tuhan ini. Hanya satu yang saya pikirkan, bahwa saya harus beribadah di tempat itu, di Galuh. Paginya saya katakan sama anggota saya bahwa anggota kesana 10 orang. Sehingga siapa yang beragama Nasrani silahkan beribadah, saya beribadah dulu. Padahal pertemuan yang akan dilaksanakan itu pertemuan jam 10, ada pertemuan hari Kamis, saya dalam pertemuan. Namun saya wakilkan dengan anggota saya lah yang tertua, sehingga jam 10 itu saya tidak hadir. Saya hadir di gereja. Saya cari langsung hari itu gereja yang Pentakosta lah, kalau HKBP ada di situ. Ketemulah gereja apa namanya, GPI, Gereja Pentakosta Indonesia. Saya pikir ini GKI yang berlawanan dengan ada di sini, tapi walaupun demikian saya masuk ke gereja, masuk ibadah jam 10. Pendeta Marga Setijak, kemudian yang wakilnya pendetanya Marga Pandiangan. Ya, perkenalan di situ. Kemudian saya ditunjuk untuk doa memulai ibadah, sehingga saya terkejut, tidak ada persiapan tentu kan. Saya ikuti, kemudian saya perkenalkan diri. Mas, kita sepulangnya rupanya di situ ada anggota DPR, Marga Pandiangan juga. Dia malah minta tolong nanti kalau begitu keluar ya, begitu selesai ibadah, saya ditemu anggota DPR itu, tolong dibantu nanti untuk mencaleg dari Nasdem. Tapi saya bilang ya berlawanan juga sama saya kan. Secara Kristiani kan berlawanan kita Nasdem ini, ya mana dia sektoral di Muhammad di Muslim. Gak apa-apa, kita kan bukan di pusatnya, di daerah.
oke lah. Ya mungkin pembantunya ini terbatas lah ya. Nah, dengan demikian ketika saya selesai ibadah, saya berpikir, ya puji Tuhan, Engkau tetap mengingatkan saya untuk dapat beribadah waktu gereja pada hari kenaikan Tuhan. Masih ada yang bisa saya lakukan ketika saya tidak berada di tempat ibadah Bangkinang ini. Namun Tuhan mengingat saya melalui istri saya sehingga saya boleh beribadah pada saat hari kenaikan. Mungkin kita pun demikian. Ketika kita tidak berada di sini, kita berada di mana tempat pun. Ketika kita bekerja di mana, atau ada tujuan kerja, atau lagi pesta keluar pada hari Minggu, kita sempatkan untuk datang beribadah. Kenapa? Bagi saya, ibadah ini adalah merefresh segala sesuatu yang ada dalam benak kita, merefresh hati kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga kita dalam menjalani hidup dalam satu minggu tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya kira mungkin kalau dengan kemampuan manusiawi, kalau seperti saya ini mungkin saya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang saya lakukan. Namun karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, saya bisa mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko. Karena penyertaan Tuhan itu saya dimampukan Tuhan, sehingga saya boleh melaksanakan tugas dengan baik, dan respek dari kemudian Tuhan sendiri pun positif terhadap atau menilai saya di dalam bekerja. Ini juga mungkin di dalam saudara-saudara seiman dimanapun bekerja atau dimanapun berada, tetaplah ingat kepada Tuhan sehingga Dia tetap memelihara hidup kita dan kita boleh bersuka cita di dalam namanya. Amin. Mungkin ini sedikit kesaksian yang mungkin bisa kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi pujian ini seperti rusa merindukan air, merindukan sungai. Haleluya. Jiwaku
pencipta langit dan bumi, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Engkaulah Mesias, Allah yang menjadi manusia. Engkaulah Kristus Tuhan yang turun ke dunia. Curahkanlah roh-Mu, karena kamilah baik-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi Roh Kudus, supaya kami tidak yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Pulihkanlah kami, Roh Kudus penuhi kami dengan roh pengenalan akan Tuhan, roh pengertian akan Allah, roh Allah yang hidup. Penuhilah, baptislah kami, lahirkan kami sebagai ciptaan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan jiwa yang baru. Berkaryalah Roh Kudus, kuasailah, lawanlah kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan melawat kita. Nah, supaya kita sadar hari ini saudara tentang hari-hari terakhir, di mana roh Allah akan dicurahkan semakin berlimpah dalam kehidupan kita, dan itu akan berbanding terbalik dengan keadaan zaman. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus bahwa Dia naik ke surga dan Dia akan mencurahkan Roh Kudus supaya orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus tidak yatim piatu, tidak kosong, tidak hampa, tidak merasa ditinggalkan oleh Yesus. Ya, makanya dikatakan apa, akan ke rumah Bapa sementara Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, maka Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya kamu jangan yatim piatu di dunia ini, supaya kamu punya pelindung, punya Tuhan, punya Allah, supaya nanti tidak sia-sia tempat yang ditinggal, yang dibuat Yesus untuk kita. Nah saudara, gereja harus mengenal karya Roh Kudus. Kalau tidak, seperti yang di perumpamaan, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan ke dalam hidup kita ketika Yesus naik ke surga, maka iblislah nanti yang akan masuk. Ada satu rumah yang sudah dibersihkan, yang sudah dikeluarkan setan-setannya, kata Tuhan. Tapi begitu setannya diusir, tidak ada penunggu rumah itu. Maka setan-setan itu akan membawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia. Nah itulah makna dari Roh Kudus, saudara. Nah ketika Yesus, detik-detik sebelum Yesus naik ke surga, hendaklah kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Engkau akan mengusir iblis, melawan iblis, menjauhi iblis. Bagaimana kita bisa melawan iblis, mengusir iblis, kalau di dalam kita tidak ada roh Tuhan? Karena roh iblis tidak bisa dilawan dengan senjata, pistol, meriam, peluru. Saudara, iblis juga tidak bisa dilawan dengan pedang. Iblis hanya bisa dilawan dengan roh. Makanya dikatakan roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kamu tidak menerima roh dunia. Hati-hati dengan roh dunia. Roh dunia itu roh yang berpusat kepada diri kita sendiri. Hedon, mengutamakan keinginannya, mengutamakan kebutuhannya, mengutamakan keperluannya. Itu roh dunia.
Nah, kali seperti kesaksian Pastor Tonga. Ya, apa itu ibadah? Karena ibadah ini bukan kita pikirkan apa yang seharusnya. Kalau kita kebaktian begini, kita tidak mikir apa yang kita butuh. Yang kita pikir bagaimana kita bisa sampai bertemu dengan Tuhan dan bisa menyembah Tuhan. Amin. Ada yang datang ke gereja hari ini karena dia butuh sesuatu dari Tuhan. Engkau tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu apa? Mempersembahkan hidupmu, menyerahkan, mengembalikan hidup kita yang selama 1 minggu ini udah terkuras dengan segala macam masalah. Terus datang lagi gereja, Tuhan banyak masalahku, Tuhan ada keperluanku. Nah, semua kebaktian dari awal sampai akhir isinya hanya segala yang kita perlukan. Itu namanya apa? Yang menjadi Tuhan diri kita. Kita suruh Tuhan untuk melayani semua kebutuhan kita. Itu tidak menyembah. Itu tidak menyembah Tuhan. Itu menyembah diri sendiri. Amin. Itu menyembah diri sendiri. Karena apa? Engkau menjadikan seluruh kemauanmu, rencanamu, masalahmu, kebutuhanmu tuntas di sini. Tuhan datang kau ke sini. Banyak hal yang kuperlukan dari Tuhan. Yang jadi Tuhan siapa? Nah, penyembahan yang benar, begitu kita bertemu dengan Tuhan, kita lupa dengan segala kebutuhan kita. Nah itu, siap nggak jadi orang Kristen yang seperti itu? Nah itu baru penyembahan. Kita kembalikan, kita kepersembahkanmu yang sampai ke hadirat Tuhan, yang sampai ke tangan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi penyembahan. Ya, sesuatu yang menjadi korban. Itu baru sampai ke altar Tuhan, saudara. Kita ingin doa kita sampai kepada Tuhan, betul. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan, betul. Tapi persembahanmu gak sampai. Korbanmu gak ada yang sampai. Bagaimana? Ada orang yang membawa persembahannya, ada orang yang total mempersembahkan hidupnya. Tapi dia gak minta apa-apa. Cuma satu yang dia minta apa? Ampuni dosaku Tuhan. Itulah orang pemungut cukai yang hanya sampai di pintu gereja. Tidak berani dia melangkah. Karena yang dia ingat dosanya. Seberapa kita yang ingat, apakah kesalahanku 1 minggu ini? Atau yang kita ingat, kebutuhan kita apa? Maunya kita apa? Rencana kita apa? Keinginan kita apa? Rezeki kita apa? Keberhasilan kita mau yang seperti apa? Ada yang ingat ketika dia melangkah ke rumah Tuhan, dia ingat kesalahannya. Semalam ada dosa. Jarang orang yang datang ke rumah Tuhan yang dia ingat dosanya. Bahkan pura-pura gak berdosa. Tidak mungkin 1 minggu ini gak ada kesalahan kita. Ada gak? Ingat gak tadi waktu kita ke gereja? Nah, pemungut-pemungut cukai yang bertobat, wanita-wanita pelacur yang bertobat, orang-orang yang terkemudian itu menjadi terdahulu, orang-orang yang terdahulu menjadi belakangan antriannya. Karena orang-orang yang datang kepada Yesus ini orang-orang yang datang kepada Yesus yang dia ingat dosanya, yang dia ingat kesalahannya. Karena Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Nah itu harus saudara paham.
Harus kita. Yesus turun ke dunia mencari orang berdosa. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika kita menyembah Tuhan seharusnya dulu kalau di zamannya Musa, orang itu datang kepada Tuhan bukan karena terbakar ladangnya, tapi karena dosa. Dia berdosa, dia datang, dia bawa lembu. Dia berdosa, dia datang, dia bawa domba. Dia berdosa, dia bawa burung terkukur, semua yang diminta imam-imam untuk jadi korban penghapus dosa. Jadi dia datang sama Tuhan itu karena dosanya itu harus. Cuma dalam perjanjian lama, dosa itu dibayar dengan lembu korbannya, sapi atau domba atau burung, sesuai dengan peraturan hukum Taurat pada waktu itu. Nah, gereja sekarang kan sudah kehilangan. Memang kita tidak bawa lembu, kita tidak membawa domba, karena Yesus sudah menjadi korbannya. Amin. Cuma dosanya orang lupa. Yang dia ingat, aduh Yesus sudah mati untuk saya. Oh, Yesus mengasihi kita. Oh, Yesus sudah berkorban untuk kita, darahnya tercurah. Kita nggak merasa ingat dosa kita. Seharusnya ingat korban, ingat dosanya. Cuma karena udah digantikan Yesus korbannya, orang lupa dosanya. Nah, saudara, padahal itu tetap menjadi bagian kita. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan korban tentang mengandalkan Tuhan. Banyak orang menasihati mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Terus orang mikirnya apa? Berdoa. Tuhan tolong. Nah, saudara, kadang-kadang saudara lupa bagaimana caranya Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Saudara, ini harus ekstrim, saudara. Ya. Caranya kita mengandalkan Tuhan. Ya. Yesaya 3 ayat 1. Ayat 1. Yesaya 3 ayat 1. Nanti seterusnya ya. Sampai ayat 3. Ayo. Mau mengandalkan Tuhan? Nah, ini saya kasih kebalikannya. Ayat 1, 2, 3. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Saudara, ini cara Tuhan mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Dijauhkannya dari orang Israel. Siapa? Orang-orang yang bakal bisa diandalkan lewat jabatannya. Ya, Tuhan menjauhkan dari Israel dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Ya, mungkin pangkatnya, mungkin jabatannya, mungkin kekuatannya disingkirkan sama Tuhan. Segala persediaan makanan dan minuman. Malaysia sekarang panik buying, ya, kehabisan air. Siapa yang mau jualan air sekarang ke Malaysia? Ya, pasti laku. Air saja sekarang orang panik membelinya, karena bendungannya
Bersyukur kita tinggal di Republik Indonesia tercinta ini. Amin. Ya. Saudara, nah ada waktunya makanan, minuman. Tujuan Allah supaya orang mengandalkan Dia. Jangan semata-mata ketika tidak ada. Nah ketika kita tidak ada uang, ya itu maksudnya itu cara ekstrim Tuhan. Nggak mau dikasih tahu baik-baik, nggak mau dinasihati baik-baik. Tuhan angkat itu supaya kau mengandalkan Allah. Amin. Ya. Kalau sekarang saya suruh puasa, ayo jemaat siapa yang mau puasa? Oh enggak puasa karena pagi udah beli lontong, di sate kuo. Nah akan tiba waktunya itu akan puasa ketika ada makanan. Iya ya. Dulu waktu disuruh Tuhan puasa enggak puasa. Setelah enggak ada makanan baru berpuasa, baru makan sekali sehari. Itu pun jadi cara Tuhan untuk mengandalkan Dia. Amin. Jadi kalau saudara merasa susah enggak ada makan, susah kami makan Pak Pendeta, Tuhan kami susah, nah itu cara Tuhan andalkan Tuhan. Amin. Nah kita pakai positifnya. Ya, saudara, pahlawan-pahlawan perang, hakim-hakim, nabi-nabi, petenung-petenung, tua-tua, perwira, dan orang terpandang, penasihat dan ahli sihir, semuanya ada di Yerusalem. Dan ketika yang diandalkan ini gak ada, terpaksa orang mengandalkan Tuhan. Mungkin perjalanan hidup kita seperti gereja kita ini. 93 gereja ini dibakar. Gak ada yang kita andalkan, saudara. Saya minder sekali setiap kali dipanggil. Ya AKBP lengkap, tentaranya ada berpangkat. Waktu itu kan yang jadi dandingnya orang Kirtak Kristen. Saya lupa marganya. Marga apa kota? Purba. Yang jadi Kapolres Barat. Waktu itu ada hakim lagi, kepala dinas perkebunan ada lagi. Hebat waktu itu. Tapi di saat orang Kristen punya jabatan, termasuk Muspida waktu itu kan masuk ke situ. Di hakim ada beberapa hakim, yang senior juga ada. Waktu itu Samosir termasuk hakim yang cukup senior. Saudara, dihajar mereka juga kok gereja, dibakar di saat di Kampar ini kita punya pejabat yang bisa kita Kapolresnya Kristen dan dimnya Kristen, kan orang Belanda itu. Ya, kadang-kadang kita merasa udah mampu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Nah waktu itu AKBP kan mulai bangun, dipagarlah sekelilingnya dengan seng. Mulailah, nah saudara, dihantam. Dan dipanggil kita, datanglah gereja Pantekoste, datanglah Papahan, datanglah saya. Saya baru tahu, kita punya tentara satu, masih balak. Iya. Bukan saya merendahkan pangkatnya, enggak ada yang kita andalkan. Yang kita andalkan cuma doa. Kalau ada yang kita andalkan mungkin akan berbeda cerita. Ada jemaat kita hakim. Ada jemaat kita perwira. Mungkin kalau saat itu ada orang-orang yang berpangkat yang ada di jemaat ini, mungkin lain cerita. Mungkin gereja ini juga ada tidak ada. Tapi saya bersyukur di gereja ini tidak ada orang berpangkat. Karena manusia itu cenderung mengandalkan manusia yang hebat. Karena manusia itu cenderung mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul nggak? Nah itu tidak ada pas waktu itu di gereja kita. Terpaksa kita dididik Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi itu bukan musibah. Amin. Cara Tuhan membuat kita sadar dan bertobat. Kalau tidak Tuhan, kalau memang di gereja kita waktu itu ada orang-orang berpangkat, mungkin itu yang kita andalkan. Jangan disuruhlah bikin ini. Ada waktu itu kita bikin permohonan, bikin apa gitu. Tidak ada yang bikin itu. Maka beda siap. Kalian bagaimana?
Wah, mereka lengkap dengan pasal, mereka lengkap dengan seluruh proposalnya. Karena hakim berapa orang waktu itu? Kita lapis. Kalau saya dengar Samuel ngomong kita lapis lagi dengan ini, kita lapis lagi dengan ini, kita lapis. Saya mau lapis dengan apa? Ngomong aja, nggak ngerti. Nanti kau ngomong gini, aku ngomong begini. Mereka apa? Kita dengar. Nah kita praktek-praktek kau ngomong apa? Nggak tahu, ngomong sama Tuhan aja lah. Tuh, kan kita waktu rapat kan selalu sama. Mereka atur strategi. Nanti kalau kita kumpul dipanggil bupati, kau ngomong yang tentang ini, aku ngomong tentang yang ini, aku lapis nanti begini. Wah, sepertinya hebat kan? Kita minder kan? Iya. Tuhan, kami tidak punya siapa-siapa. Dan hari itu dan sekaranglah kita bersyukur itu. Amin. Saudara, tepat kenaikan Isa Al-Masih ke surga bulan Mei tanggal berapa waktu itu saya lupa. Ya, pokoknya pas kenaikan Isa Al-Masih kita masuk di gereja ini. Ini separuh udah lepas atapnya dari bongkar. Masih ada peranca-peranca di sini. Ya. Tempo 2 hari diperbaiki. Apa? Kenapa kalian Pantai Kosta masuk? Nanti dibakar, heboh lagi. Merembes lagi ke kami. Oh, kita dimarah KBP. Kita bangun, selesaikan. Itu sekarang kuda-kuda yang di sini dari Roma. Kuat kok. Jadi saudara, kalau tidak demikian cara Tuhan, mungkin kami waktu itu tidak mengandalkan Dia. Makanya kita bersyukur kalau hari ini hidup kita mengalir. Orang bisa mengandalkan familinya, orang mungkin bisa mengandalkan makanannya, orang mungkin bisa mengandalkan uangnya. Terus kita tidak ada yang bisa kita andalkan. Disitulah baru kita ngerti bagaimana mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi jangan minder. Sekarang saya bangga. Ya. Jadi kalau di gereja ini nggak ada orang berpangkat, nggak ada orang punya jabatan hebat. Udah, nggak usah. Hari ini menjadi keinginan karena Tuhan sudah membuktikan pertolongannya. Amin. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dulu, kalau pas ada orang yang punya jabatan, wah senang rasanya. Emang itu kadang-kadang manusia kita otaknya tuh gitu. Ya. Dulu datanglah Pak Abraham Sudiharjo. Datanglah dia bawa harta, mobil masuk ke halaman gereja sampai jantungan gereja ini. Karena belum ada waktu itu jemaat yang punya mobil. Dan tidak ada yang datang naik mobil. Yang datang naik Honda pun nggak tahu lah siapa aja waktu itu. Nggak tahu Pak Otang udah punya waktu itu. Datanglah dia bawa hartanya, ini gereja kayak gimana? Kaget rasanya gitu kan. Siapa itu? Dari Jakarta, insinyur. Oh, bikin PLTA, iya. Datang jadi gereja kita. Saudara, itu memang otaknya kita itu begitu. Tapi mari kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Apa yang ada padamu? Kata Tuhan sama Musa, tongkat. Mana tongkat itu? Lemparkan jadi ular. Pegang tongkatnya, dipegang jadi tongkat lagi. Nah, pergilah. Apa yang ada padamu? Kata Tuhan. Cuma 5 roti, 2 ikan. Yang makan berapa orang? 5.000 laki-laki. Sini. Makan 5 roti itu. Dipecah-pecahkan Tuhan Yesus.
Maka yang 2 ikan itu diberkatinya, 5.000 orang makan. Apa yang ada padamu? Andalkan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan tidak kirim makanan? Kalau dulu di padang gurun waktu orang Israel kelaparan, Tuhan kasih burung puyuh. Kenapa? Saudara, jangan kita mengatur Tuhan. Amin. Semua punya cara Tuhan memberkati. Kalau dulu Tuhan kasih 5 orang makan dengan burung puyuh, nah sekarang dengan apa yang ada padamu? Minyak janda di Sarfat itu. Ibu, apa yang ada padamu? Cuma sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Habis itu kami masak, kami mati karena terjadi musim kelaparan. Jadikan itu, berikan itu dulu kepada Nabi Elia. Dia masaklah tepung yang segenggam itu untuk Nabi Elia, bukan untuk dia. Berat. Tapi kita tidak sadar itulah cara kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kan kita keberatan untuk berkorban, kan? Keberatan. Nah, Elia berkata kepada ibu janda ini, berapa yang ada padamu? Tepung segenggam. Terus apa? Minyak sedikit. Kau bikin tepung itu jadi roti dan kasih sama saya. Ini egois sekali, tidak ada perasaan. Tapi ibu janda ini taat sama Tuhan. Nah, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita lupa untuk memberikan korban kepada Tuhan. Kita lupa. Misalnya saudara punya 5.000, terus 5.000 itu saudara disuruh Tuhan kasih kepada gereja atau kasih kepada hamba Tuhan. Misalnya gitu, ini misalnya. Kasih nggak? Aku baru. Ini uang terakhirku. Tapi ibu janda ini taat, dia kasih. Kemudian dengan gagahnya Nabi Elia bilang, pulanglah, bikinlah roti untuk kalian. Percayalah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Pulang dia ke rumahnya. Benar tak ini kata Nabi Elia? Dia ambil tepung, dia bikin roti. Ada, dia ambil tepung, dia bikin roti, dia ambil tepung, sampai berakhir musim kelaparan. Andalkan Tuhan. Itulah cara kita, cara Tuhan mendidik kita mengandalkan Dia. Amin. Nah, anak-anak kalian mau mengandalkan Tuhan, nggak hanya cukup doa, ada korban. Memang korban. Aduh Tuhan, aku punya 1, kau ambil pula. Oh Tuhan, aku punya 1/2, kau minta pula. Makanya nggak ada karya mujizat. Nah, sama dengan sini, supaya orang Israel jangan mengandalkan manusia, perwira diambilnya, orang berpangkat diambilnya, disingkirkannya orang-orang terpandang, orang pejabat disingkirkan, yang tidak ada lagi. Baru mengandalkan Tuhan. Ya, saudara. Nah, karena itu kecenderungan manusia. Yang kedua, saudara, Yesaya 31 ayat 1. Tuhan penolong yang satu-satunya. Yesaya 31 ayat 1. Sama-sama kita baca, 2, 3. Celakalah orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan.
Saudara tahu, hati-hati, makanya dikatakan hati-hati dengan kekayaan. Kalau itu tidak membuat engkau bertanya kepada Tuhan. Hati-hati dengan semua fasilitas. Kalau itu tidak membuat engkau bertanya kepada Tuhan. Saudara, orang sekarang mencari jodoh pun tidak bertanya sama Tuhan. Kenapa? Dia datang langsung dengan apa kerjanya. Kalau saya lihat induk gajah itu, senang kali dia. Dari tadi dia ngomong sama buruku, nggak pernah tertutup mulutnya. Ketawa terus, memang begitunya mulutnya ya. Mangap terus, tidur pun mangap. Oh, kusangkanya karena suka nih taruhan kita. Rupanya nggak sampai 5 menit udah bertengkar. Iya. Sekarang banyak. Ya, saya kan dulu termasuk yang mewakili bapak saya. Di bawah saya masih ada Besta, Dora, Butet, ya. Yang sangat selektif itu saya. Beberapa polisi datang ke rumah saya menanggapi mereka, saya matikan lampu. Polisi komando datang ke rumah, ya banyak yang gak senang. Terus di Bangkinang ini siapa lah yang mau sama itu nanti? Udah syukur ada yang mau, saya tak peduli, ya. Karena yang saya cari pertama bukan jabatannya, apa kerjanya. Yang saya cari, karena saya kan bukan orang baik-baik. Saya laki-laki yang pasaran. Saya kenal banyak kelakuan laki-laki. Makanya saya dulu paling hormat sama perempuan. Saya tidak mau menyakiti hati perempuan. Iya. Memacarinya pun saya ke rumah main sama mamanya. Iya. Ini begitu saya rekam lagi. Takutnya dia lihat pula. Saya nekat waktu itu pacaran sudah. Coba lagi mana pacaran. Saya datang ke rumahnya malam minggu, belum aku makan mama. Makan sama mamanya. Bapaknya udah meninggal. Makan sama kakak-kakaknya. Dia juga makan. Saya sampai malam minggu makan, saudara. Makan. Habis itu nonton TV. Pacar saya ngantuk masuk kamar. Saya pulang tinggal dengan calon mertua ini. Mak, ulang lewat. Ulang bang Len. Ya mak. Itu adanya. Ya, besok datang. Len, besok datang. Ngapa mak? Pacarnya manggil mama gitu. Anjay kelapa. Wih, mamaku suruh manjat kelapa nggak mau. Tiba dia suruh panjatku panjat. Mana durhaka itu. Mama di rumahnya, Lon, panjat kelapa. Aku bukan monyet. Tiba mama panjat di rumahnya kelapa. Gitu ya kalian? Hah? Mama nyuruh cuci piring nggak mau, dari orang cuci piring. Saya panjat. Ya begitu. Karena saya mau itu saya punya laki-laki yang tepat. Ya. Termasuk Siahan. Waktu itu kan dia pakai mobil Jimmy itu. Kantornya di situ. Apotek Gesai. Masuk set, mulai magakkan di halaman rumah saya itu pasir banyak itu. Kerikil, dia ngerem, udah datang. Silai. Ya kan? Waktu itu kan masih gaya-gaya
sini bilang gitu. Saya bilang sama dia sekarang, putuskan. Datang dia lain, kenapa itu lain memutuskan? Ya iyalah. Akhirnya setelah dia bertobat, saya nggak takut, kau jangan takut. Ya. Termasuk hotel. Dulu ada pacarnya namanya Andi. Saya bilang, memang anaknya ganteng. Ya, kayak Sarul Gunawan. Saya bilang, kau putuskan. Benar-benar putus. Iya, Pak. Nah, ketemu yang suaminya sekarang ini. Walaupun punya perusahaan, dia punya perusahaan kayu dulu. Zaman-zaman itu punya kayu kan kayak raja itu. Ya, dia punya angkutan kayu itu, truk balap panjang-panjang itu. Saya nggak peduli, nggak beres orangnya. Ya, karena kita punya Tuhan. Jangan kau andalkan manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, celakalah orang yang pergi ke Mesir mencari pertolongan. Kau punya apa? Kuda. Oh, dia punya apa? Dia punya mobil. Saudara, waktu Dora mutusin Tendi itu, mereka tidak dengar nanti. Karena saya tahu Tendi ini orang baik. Dia pacaran sama Dora itu mulai gaji dari 400.000, saya tahu. Karena lebih dulu dia dekat dengan saya. Saudara kita ketemu laki-laki lain, dia jatuh cinta, pacaran. Saya bilang, kau putusin dia, kau pulang. Saya jemput Dora, nih Teng, adik gua. Cincin tunangan udah dikembalikan waktu itu. Kalian harus jadi, saya yang jadi. Karena saya tahu ini barang bagus. Saya punya feeling. Saya tadi ingat sama sekarang. Dora waktu itu mau ke Papua. Selesai dari sekolah Alkitab, dia mau, Pak, aku mau ke Papua. Saya bilang, nggak boleh. Saudara, waktu itu memang uang masih seret, uang masih susah. Saya bela-belain saudara menjemput adik saya bilang saya mau menghadiri wisudanya, kalau rencana saya mau menjemput dia. Berangkat naik bus, pada waktu itu saya malas naik bus. Mau naik pesawat, uang nggak ada. Saudara tahu naik apa saya? Naik ALS, asal Lau Sega. Betul kamu dong, Gabriel? Tidak tahu? Tanya Bapak. Asal Lau Sega. Pulang naik ALS lagi. Orang Sega yang harusnya sampai 2 hari, sampai 4 hari. Habislah duit di jalan. Iya. Saya pulang. Kalian harus jadi. Si Teddy kaget. Iya, kalian harus jadi. Nikah sampai hari. Siapa yang tahu? Terakhir saya kaget. Selamat ya Pak Dirut. Saya tanya, kapan kau jadi Dirut? Iya, bos kami yang orang Jepang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Itu Sumitomo. Dia lagi Dirutnya. Saya nggak pernah nanya gajinya. Dulu dia masih cerita, waktu dia masih GM dari Jarum, gaji saya sedikit, masih cerita. Dulu setiap dia pulang dari Bangkinang pernah nabrak kerbau di Pasir Sialang. Orang nabrak kerbau gigi patah, dia nabrak kerbau gigi masuk ke dalam. Nggak nampak lagi.
Di mana patahannya? Rupanya di bawah masuk. Itu. Sampai sekarang dia tidak pakai gigi palsu, kenang-kenang. Gak ada karena jabatan. Saudara, kita harus tahu. Kalau kalian menikah, tanya Tuhan. Ini barang bagus atau kucing dalam karung? Halo? Tanya apa kerjanya? Tanya Tuhan dulu, Tuhan. Ya. Ini istriku waktu mau menikah tanya Tuhan, siapa calon suami? Ini pengalaman sudah. Uang, kalau memang kita udah di track ya Tuhan, kita kan udah mengalami. Iya. Ingin aja istri Arwimo dikasih kartu kerja minta cerai. Belajar saudara. Andalkan Tuhan. Amin. Oh agak lambat sedikit, biarin. Iya. Saya waktu itu dibilang terlambat. Allah terlambat kalau ya dalam hati iya emang terlambat. Tapi kalau saya lihat teman saya udah terlambat, terus maaf ya belum punya anak, masih bersyukur terima kasih Tuhan. Terlambat aku masih dikaruniakan anak. Itu gitu. Ya. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah picing. Lihat di Mesir, ada kuda. Lihat di Mesir, begitu banyak. Oh itu yang mau kita andalkan. Oh itu yang mau kita harapkan. Oh lihat uang di bank masih banyak. Oh itu yang mau kita andalkan. Oh lihat pangkat masih lama pensiun. Oh ini yang masih kita andalkan. Akhirnya orang lupa mencari Tuhan. Karena orang tidak akan mencari Tuhan kalau dia masih punya. Makanya orang ke gereja kan tidak mencari Tuhan jadinya. Ini udah ada, itu sudah ada, udah lengkap semua. Ya, nggak ada orang yang mencari Tuhan seperti Zakheus. Walaupun dia sudah punya uang banyak, dia rela memanjat pohon hanya untuk cari Tuhan. Ini kita nggak ada yang manjat pohon gara-gara mencari Tuhan. Maka orang kaya manjat pohon, gengsi lagi tebangnya pohon itu. Iya, Zakheus itu rela panjat pohon, saudara. Bayangin seorang yang pendek mesti manjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Itulah bukti orang yang mencari. Bukan Yesus yang disuruhnya ke rumah kayak pemungut cukai yang lain, dibikin makanan, suruh Yesus datang. Kan itu yang diurapi Yesus kaki-kakinya di rumah pemungut cukai lain. Nah Zakheus bisa saja dia undang Yesus, orang kaya kan. Saudara, seorang pendeta cerita sama saya, almarhum pendeta Yakub Nawe. Dia pergi menghadiri ulang tahun orang kaya, ulang tahun anak sekolah minggu. Hamba Tuhan ini datang hanya untuk mendoakan panjang umur, diberkati, bla bla bla, amin. Dikasih cek, masukin amplop, sampai di rumah didoakannya, dilihatnya 100 juta. Waktu dia cerita itu, hanya mendoakan ulang tahun aja 100 juta. Gak sampai kerja 2 menit, 3 menit. Ya gitulah orang kaya. Gitu orang kaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Zakheus sudah begitu.
Jadi saudara, terlalu mudah bagi kita untuk melupakan Tuhan ketika semuanya ada. Semuanya prepare, cukup. Jadi lupa kita mengandalkan Tuhan. Jadi apa artinya mengandalkan Tuhan? Pertama, mengutamakan Tuhan. Amin. Iya. Andalkan Tuhan, taruh Tuhan di depan, jangan di belakang. Jangan sudah darurat, udah kepepet, udah kena masalah, udah mentok, baru cari Tuhan. Itu tidak mengandalkan Tuhan. Itu namanya mengandalkan ban serap. Ban serap waktu rusak baru turun. Iya kan? Siapa sini yang ngecek ban serap mobilnya ada angin atau enggak? Tiba-tiba nanti kempes, ban serap pun kempes. Mau disalahkan siapa? Karena ban serapnya nggak pernah dicek kempes atau enggak. Iya kan? Itu pengalaman. Saudara, misalnya ban serap kita nantilah amannya, tiba-tiba kempes. Baru jantungan, ban serap pun kempes. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mengandalkan Tuhan, ya harus meletakkan Tuhan di depan. Ya, Yesaya 59, kalau saya nggak salah 59 ayat sebentar dari 21 ya. Ya, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang adapun perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku kutaruh dalam mulut. Orang selalu ingat mulut. Kenapa? Kebutuhan, keperluan. Ya. Nah sekarang Tuhan gantikan firman yang di dalam mulut, yang bisa kita ucapkan. Amin. Yang bisa kita utarakan sama Tuhan, yang keluar dari mulut kita firman. Tidak ada kebutuhan. Nah ini kita datang sama Tuhan, yang keluar kebutuhan, bukan firman. Yang kita datang sama Tuhan, yang keluar apa? Kemauan kita, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita. Tapi apa? Kita tidak pernah mengeluarkan firman. Makanya Tuhan bilang firman itu ada dalam mulut. Itu artinya mengandalkan Tuhan, firman Allah. Jadi gak sedikit-sedikit kita mengeluh, gak sedikit-sedikit kita hanya keinginan kita, hanya kemauan kita yang keluar dari mulut ini. Hanya itu aja yang kita bicarakan. Kebutuhan kita, keperluan kita, maunya begini, maunya begitu. Firmanku kutaruh dalam mulut. Berapa kali Tuhan bilang, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Ya. Itu yang harus ada dalam mulut. Firman Tuhan. Amin. Ya kan tidak ada serapnya itu. Setiap hari dia harus nongkrong di situ. Itulah firman Allah. Jangan dijadikan ban serap. Jangan dijadikan kapan perlu, kapan kepepet. Makanya Tuhan taruh di mulut.
Ingat selalu, keluar selalu dari mulut kita. Ya, jangan waktu sudah terdesak baru manggil nama Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara. Yeremia 17. Nah, kita akan baca sama-sama mulai dari ayat 5. Yeremia 17 mulai dari ayat 5. Sama-sama kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itu yang mengandalkan manusia. Nah, jangan hanya baca sekarang, nanti baca diulang-ulang. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, ayat 7, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Mari kita berdoa. Andalkan Tuhan. Kalau hari ini tidak ada manusia yang saudara andalkan, bersyukurlah. Kalau tidak ada uang yang bisa kita andalkan, jangan mengeluh, jangan minder, bersyukur. Itu juga cara Tuhan kita mengandalkan Dia. Tidak ada family. Mungkin kita orang masih bisa makan 3 kali, kita masih sekali, bersyukurlah. Itu cara kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini di kunci D. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan ban serap. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku.
Tuhan kami itu seperti semak belukar. Pohon yang dirapatkan akar-akar dari tepi aliran air. Tidak akan berhasil daunnya di dalam air. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Rapatkan akar-akar imanmu kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah seperti yang dikonfirmasikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merapatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, beribadah kepada Tuhan, bahkan berkorban kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami resapi dan boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh tumbuh seperti pohon di tepian air, sehingga kami tetap berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Pada hari Tuhan, kami mau datang untuk memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dan dijadikan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima sukacita serta